Good morning everyone. Hello, let me introduce myself. My name is Vina. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang what is OTKP atau otomatisasi tata kelola perkantoran. Dulu dia mempunyai nama SK zaman Ibu sekolah. Kalau sekarang dia berubah lagi menjadi AP zaman tahun 2000-an. Kemudian dia berubah lagi menjadi OTKP karena ada perubahan struktur kurikulum menjadi otomatisasi tata kelola perkantoran. Di sini Ibu akan menjelaskan apa sih keunggulan, kemudian kalian mempelajari tentang apa, tentang otomatisasi tata kelola perkantoran itu. Kemudian kalian kalau belajar otomatisasi perkantoran, mapel yang akan kalian pelajari itu banyak sekali. Tapi sebetulnya kalian juga ada kesamaan dengan mapel pelajaran yang lain, tapi ada perbedaannya di produktifnya. Kamu mempelajari tentang keuangan, kamu mempelajari tentang PR atau humas, kamu juga mempelajari tentang surat menyurat atau korespondensi, kamu mempelajari tentang, ada juga kalian mempelajari tentang kewirausahaan. Ingat ya, Ibu tidak menganjurkan kalian, saya harus menjadi karyawan ketika kalian lulus. Tapi, tanamkan di otak kalian, saya harus menjadi bos. Meskipun usaha kalian tuh kecil, contoh usaha cilok misalnya. Tapi kan kalian bosnya, walaupun modal cuma 5.000, tapi kan kalian bosnya. Dibandingkan kalian bekerja di tempat orang lain tapi kalian masih punya atasan. Itu pesan dari Ibu. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan tentang OTKP, di mana ada kekurangan dan keunggulannya. Pasti setiap bidang itu pasti ada keunggulan dan kekurangannya. Tapi OTKP ini kalian akan lebih mengenal tentang manajemen, bagaimana cara memanajemen diri, bagaimana cara memanajemen sebuah perusahaan, bagaimana cara memanajemen keuangan, bagaimana cara memanajemen dokumen-dokumen, bagaimana cara kerja kalian pada saat kalian belajar atau pada saat kalian di dunia kerja ataupun kalian menjadi bos di dunia nyata nanti kalau kalian lulus nantinya. Di sini kalian akan mempelajari, ada keunggulannya. Keunggulannya yaitu kalian mampu mengetik 10 jari buta. Apa sih buta? Maksudnya buta, kalian tanpa harus melihat keyboard pun kalian sudah bisa mengetik dengan menggunakan 10 jari. Ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Itu yang akan kalian pelajari. Misalnya ini untuk spasi, ini untuk A atau apa. Kalau nggak salah yang kelingking untuk A. Nanti yang ini untuk apa, itu ada perbedaannya. Kalian harus mampu itu, mempelajari itu. Insya Allah nanti akan belajar dengan guru yang berkompeten. Kemudian kamu juga akan mempelajari cara arsip atau mengarsipkan. Bagaimana caranya mengarsipkan surat? Jangan surat cinta yang kalian arsipkan ya, jangan mantan yang kalian arsipkan, tapi surat menyurat ya. Kemudian kamu juga akan belajar bagaimana memanajemen sebuah perusahaan. Sekretaris, kalau kalian berpikir OTKP itu sekretaris, tidak. OTKP itu tidak melulu kalian harus menjadi seorang sekretaris. Sebetulnya bebas-bebas saja, karena kita itu dalam satu naungan bisnis dan manajemen, berarti kamu bisa jadi seorang entrepreneur, bisa juga kamu menjadi seorang pengusaha. Entrepreneur itu pengusaha ya. Terus kemudian kalian juga bisa menjadi seorang istilahnya di balik meja ya. Di balik meja itu mengerjakan misalnya entah itu akuntansinya atau keuangannya, karena di sana kalian belajar itu, entah itu komunikasinya. Sama, karena kalian belajar itu tentang komunikasi juga. Komunikasi kalian harus baik, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, bagaimana cara berjalan dengan baik, bagaimana caranya tersenyum. Terus kamu juga di sini belajar banyak hal di dalam OTKP ini, terutama komunikasi yang baik. Karena kalau kita tidak berkemampuan komunikasi yang baik atau ngabetem wae cek bahasa Sunda namanya, itu berarti kalian tidak berkemampuan untuk ke situ. Mau jurusan apapun kalau kamu tidak berkomunikasi dengan baik, itu tidak akan menunjukkan keberhasilan kamu belajar di sekolah. Jadi ulah ngabetem wae atau jangan terlalu menyendiri ya, istilahnya kamu harus supel, terus berpenampilan menarik. Ganteng, cantik itu relatif. Karena kalau kamu punya hati yang baik, itu pasti akan mengeluarkan aura yang baik pula.
Jadi jangan takut, jangan pernah minder kamu merasa saya bagaimana, tapi tidak seperti itu. Ingat, don't judge people from the cover, tapi lihatlah isi hatinya seperti apa, dan itu akan memancarkan baik seperti apa. Jadi itu. Yang paling penting attitude, ya. Karena kita punya moto seperti ini kalau di OTKP ya. Kita harus punya attitude, kita harus punya attention, kita harus punya action, yaitu yang disingkatnya A3. Ada attitude berarti sikap kita, ya, kemudian attention, perhatian kita, action, cara kerja kita. Terus kamu juga di sini akan mempelajari tentang keuangan, kemudian surat menyurat, dan banyak hal lagi. Intinya kalian mempelajari banyak hal di sini. Banyak sekali yang akan kalian pelajari di sini. Sebetulnya merangkup semuanya karena di sini kan bisnis dan manajemen, ya, atau otomatisasi tata kelola perkantoran. Kamu mengelola ruang kantor bisa. Kamu mengelola arsip bisa, kamu mengelola diri bisa, kamu mengelola sebuah perusahaan juga bisa. Karena yang kita pelajari itu ruang lingkupnya ada yang sempitnya, ada yang luasnya. Nanti kalau kalian belajar, mana sih yang sempitnya, mana sih yang luasnya, itu akan kalian pelajari nantinya. Tadi di awal, Ibu sudah menyebutkan keunggulan dari OTKP. Kamu berkemampuan mengetik 10 jari buta. Kamu berkemampuan menguasai administrasi. Kamu juga berkemampuan menjadi sekretaris yang melakukan pengarsipan atau masalah keuangan. Pokoknya banyak hal yang akan bisa kalian lakukan di sini. Jangan takut. Kalau yang namanya kalian pasti, saya nggak mau jurusan ini, saya pengen jurusan ini. Kamu berpotensinya di mana? Semua orang pasti punya potensi. Jadi jangan pernah merasa gara-gara kemarin saya harus masuk jurusan ini atau masuk jurusan itu. Semuanya sama. Kalau misalnya masalah kerja dan apanya tergantung dari kemampuan kita seperti apa. Tergantung dari kemauan kamu. Karena tidak akan ada sesuai dengan keinginan kamu, pasti sesuai dengan kebutuhan kamu, ya. Karena Allah memberikan bukan sesuai dengan keinginan kamu, tapi apa yang kamu butuhkan. Ingat itu ya, anak-anak. Lalu Ibu juga akan menyampaikan, Ibu nggak terlalu banyak memberikan OTKP terlalu luas dan panjang. Ibu juga tidak mau menyita waktu kalian untuk menonton Ibu yang istilahnya apaan sih gitu ya, yang terlalu buat kalian boring. Tapi kalian harus bisa seperti ini, don't be busy. Jangan terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi, tapi jadilah sesuatu yang produktif. Jadi don't be a busy, be a productive. Itu yang lebih penting ya. Kamu harus bisa istilahnya memproduksi diri kita harus seperti apa nantinya. Kemudian apa yang harus bisa kita lakukan ke depannya. Orang tua kamu jadi seperti apa, kamu harus seperti apa. Kamu harus bisa mengangkat harkat dan martabat dari kedua orang tua kamu. Maaf kalau misalnya Ibu ngelantur ke sana kemari, semata-mata istilahnya Ibu di sini sebagai orang tua kalian. Karena sebetulnya agak kurang enak kalau kita tidak bertemu seperti ini. Jadi kayak gimana ya, kalian menonton Ibu yang cacicus kayak radio butut, ngapain sih Ibu ngomong apaan sih gitu ya. Nggak seperti itu, tapi Ibu hanya ingin menyampaikan sedikit banyaknya tentang segelintir apa itu OTKP. Nggak terlalu mungkin Ibu terlalu bawel di sini mungkin, tapi semoga kalian bisa mengerti apa yang Ibu maksud. Intinya be yourself ya. Intinya be yourself, keep healthy, dan kalian tetap senang walaupun dalam keadaan pandemi ini. Semoga kalian masih bisa produktif meskipun tidak di sekolah, meskipun di rumah kamu bisa belajar dengan baik. Kemudian kalian juga masih bisa berkumpul dengan keluarga. Jadikan ini hikmah semuanya, meskipun kamu tidak bisa berangkat ke sekolah, tapi kamu masih bisa berkumpul dengan orang tua, karena kita tidak ada yang tahu waktu ya. Jadi kalian senanglah di rumah, karena kalau happy itu akan menghasilkan hormon atau imun ya. Jadi kalian harus happy dan tetap belajar di rumah. Buku yang di sekolah kasih, kalian baca. Di situ banyak penjelasan tentang OTKP, di situ banyak tentang penjelasan tentang bisnis dan manajemen. Kamu bisa baca-baca semuanya. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan.
terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tidak bosan dengan omongan ibu yang ngelantur ini. Semoga kalian bisa belajar dengan baik di rumah. Sampai ketemu nanti di sekolah. I love you. Ibu sayang kalian. Sarangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini Bang Dit akan menjelaskan tentang jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran, mulai dari pengertian, gambar praktek, dan prospek kerjanya. Langsung saja kita menuju ke pengertian dari OTKP. Otomatisasi dan tata kelola perkantoran adalah jurusan yang mempelajari tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan perusahaan atau kantor. Materi yang dipelajari diantaranya pengetahuan dan keterampilan dalam bidang korespondensi, manajemen kearsipan, mengetik 10 jari, kemampuan bahasa Inggris, dan lain-lain. Itulah pengertian dari OTKP, kami rasa sudah cukup jelas, dan kita akan lanjut ke gambar praktek di SMK. Simak foto-foto berikut ini. Itulah suasana ruang praktek dari jurusan administrasi perkantoran atau yang sekarang biasa disebut dengan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Namun, ada beberapa sekolah yang masih menggunakan nama administrasi perkantoran. Sama saja. Intinya, mereka lulusan jurusan ini dipersiapkan untuk ahli di bidang perkantoran. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke prospek kerja jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. 1. Resepsionis. Resepsionis adalah orang yang bertugas sebagai penerima tamu di suatu perusahaan, kantor, atau hotel. Seorang resepsionis harus memiliki sifat yang ramah terhadap tamu agar memberikan kenyamanan terhadap pelayanan perusahaan. 2. Sekretaris adalah sebuah profesi administratif yang bersifat asisten atau mendukung. Tugasnya ialah melaksanakan pekerjaan rutin, tugas-tugas administratif, atau tugas-tugas pribadi dari atasannya. Seorang sekretaris harus mampu mengemban tugas dari atasannya. 3. Staf administrasi. Seorang staf administrasi dituntut untuk melakukan pengorganisasian data, dokumen, hingga jadwal-jadwal dari petinggi di suatu perusahaan. Intinya, seorang staf administrasi dituntut untuk rapi dan tahan tekanan. Seorang staf administrasi dituntut untuk menjadi orang yang teliti terkait pekerjaannya yang banyak berkaitan dengan penyusunan data hingga agenda kerja. 4. Staf personalia. Personalia adalah serangkaian kegiatan mengelola sumber daya manusia untuk berbagai urusan yang terkait dengan administratif. Selain itu, personalia juga mengatur hubungan industrial antara perusahaan dan karyawan. Tugas seorang personalia adalah mengurusi hal seperti soal gaji, presensi, cuti, dan administrasi karyawan lainnya. 5. Event organizer.
Event organizer adalah pengelola suatu kegiatan atau pengorganisir acara. Misalnya jika suatu perusahaan mempunyai sebuah acara seperti memperingati hari berdirinya perusahaan, itulah tugas dari IO untuk mengatur jalannya acara. Seorang event organizer perlu memiliki kepribadian yang kreatif dan inovatif, serta tanggung jawab yang besar. Itulah pembahasan pada video kali ini tentang otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Semoga bermanfaat untuk kalian yang sudah masuk di jurusan ini atau yang ingin masuk di jurusan ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe jika menurut kalian channel Bang Dit TV bermanfaat. Terima kasih.